2016 bulan Agustus, kemudian museumnya itu berdiri diresmikan itu tahun 2017 pada bulan Maret tanggal 25. Dari perjalanan 2017 sampai dengan sekarang, alhamdulillah kami sudah melakukan berbagai kegiatan, mulai dari pelestarian tradisi, kemudian pelestarian peninggalan budaya yang kaitannya dengan benda, kemudian berbagai diskusi, dan kita juga menjalin kemitraan dengan berbagai kontributor yang ada di luar negeri. Ada yang di Belanda, Jepang, Cina, dan Prancis. Dan ada beberapa koleksi yang memang langsung dikirim dari Prancis sama Belanda. Itu kaitannya dengan peninggalan kolonial. Alhamdulillah. Terus selain itu kami juga selalu menjadi mitra dari Balai Arkeologi Jawa Barat. Jadi setiap tahun kalau ada penelitian di Sukabumi ini, Museum Kipahare ini ditunjuk untuk menjadi tim peneliti dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Arkeologi Jawa Barat. Jadi mungkin ada yang bertanya atau apa, Kipahare ini apa sih gitu ya. Seperti nama orang yang diawali dengan Ki, kemudian Pahare. Jadi Kipahare ini adalah nama tumbuhan yang dulu memang disakralkan oleh masyarakat Sunda, terutama kerajaan Pajajaran. Pohon Kipahare ini dijadikan lambang kerajaan. Jadi warna bendera Pajajaran itu hitam putih. Di dalam hitam putih ini ada kujang sama Paku Jajar. Jadi Kipahare ini mempunyai 4 nama. Ada Paku Jajar, Kipahare, Suji Badak, sama Suji Domas. Jadi 4 ini masing-masing daerah sebetulnya berbeda. Kalau di Sukabumi lebih dikenal dengan nama Paku Jajar. Kalau di Bogor itu lebih dikenal Suji Badak atau Suji Domas. Sementara Kipahare ini lebih dikenal oleh masyarakat Citorek, Kasepuhan Citorek yang ada di wilayah Banten. Sengaja saya memakai nama Citorek Kipahare ini supaya orang lebih penasaran apa itu Kipahare, yang akhirnya bisa menyempatkan diri untuk datang ke museum bertanya tentang tumbuhan ini. Kaitannya dengan sejarah Sukabumi, pohon ini memang sangat melekat ya. Karena apa? Sebelum berdirinya Sukabumi kan, Sukabumi adalah tanah awatan Pagadungan. Tanah awatan Pagadungan ini adalah tempat untuk berburu bagi raja-raja yang memang ada di bawah naungan kerajaan Pajajaran. Pajajaran ini merupakan negara serikat yang menaungi beberapa kerajaan kapuunan. Di tanah awatan Pagadungan ini tempat mereka berburu. Lokasinya sekarang yang pertama kali dibentuknya sebuah perkampungan itu ada di halaman Reserba Jogja, pusat kota itu. Jadi pertama kali ada kampung itu di sana. Nah, cirinya ini adalah pohon Paku Jajar ini, pohon Kipahare ini menjadi ciri pertama kali dibentuknya sebuah atau dibuatnya sebuah perkampungan. Itu sekitar tahun 1567 sampai 1600-an lah perkiraan dari tahun ini. Sampai tahun 70-an pohon itu masih ada. Cuman karena perkembangan kota, kemudian dibuat pertokoan segala macam, akhirnya pohon itu ditinggalkan. Dulu masih ada semacam petilasan batu-batu yang memang disusun secara ini oleh masyarakat pada masa lalu sebagai watu indung. Watu indung adalah ciciren lembur. Kalau ciciren itu ciri dibuatnya sebuah perkampungan. Biasanya masyarakat Sunda itu selalu menancapkan batu. Batu kalau sekarang mungkin peletakan batu pertama, kalau dulu kan sebuah kampung itu didirikan sebuah tugu peringatan bahwa disebut di daerah tersebut pernah dibuat sebuah kampung. Gitu. Nah, koleksi yang kami miliki itu dari masa prasejarah sampai masa kolonial. Kalau di prasejarah kita ada arca Polinesia, kemudian kapak penetak, alat-alat zaman batu, ada biung persegi, kemudian ada mata kumbang, cuman tidak dipamerkan. Kemudian kalau di masa klasik kita ada karben arca, ada kepala arca, kemudian ada lingga. Di masa Islamnya kita ada beberapa peninggalan pusaka, kemudian ada semacam
nisan makam kuno itu tahun 1800-an, dan di masa kolonial kita mempunyai beberapa dokumen tentang kesukabumian. Jadi museum kita ini selain berbasis kearifan lokal, kita mengangkat potensi yang ada di Sukabumi. 99% koleksi kita dapatkan di Sukabumi, 0,5% dari luar negeri, dan 0,5% dari daerah lain yang memang menunjang tentang budaya. Dari kegiatan tahunan yang kita lakukan terkait dengan tradisi itu, kita ada upacara adat Sukabumi, kemudian yang kemarin baru dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober itu upacara adat Mukluan Sanghyang. Mukluan Sanghyang ini adalah upacara adat membersihkan pusaka. Itu rutin setiap tahun kita lakukan. Dan tradisi ini memang sudah diwariskan secara turun-temurun dari leluhur ya. Jadi awalnya tidak dipublikasikan, ditutup, tapi karena sekarang sudah ada wadahnya, museum, dari 2016 kita lakukan secara terbuka dan bisa dikunjungi oleh disaksikan oleh pihak luar. Awalnya memang tertutup, kemudian kita buka karena memang tujuannya adalah untuk media pembelajaran agar diketahui, dan memang tujuan dari upacara adat ini adalah untuk melestarikan benda atau koleksi yang ada di museum. Sementara mungkin ada yang mau bertanya sebelum lanjut. Kalau boleh dari daerah mana saja ini? Ini hanya puzzle-puzzle yang tersisa yang masih bisa dipertahankan. Kalau untuk perhitungan waktu bagi kegiatan tradisi, memang kita selalu mengikuti dari sana. Jadi di sana dulu dilaksanakan, baru kita melaksanakan di sini. Ada yang ditanyakan? Pak, kalau di Cipahera itu ada apa aja sih Pak koleksinya gitu? Bahkan kayak gitu. Ya, kalau untuk koleksi, kalau yang dari pusaka sendiri, untuk tumbak kita dari Kesultanan Banten. Untuk yang ini 2. Kalau yang ini dari Kesultanan Cirebon. Ini diwariskan secara turun-temurun lah. Ada tumbak, kemudian ada keris, ada golok, ada badi, bukan badik ya, kalau di Sunda badi. Kalau badi kan lebih ke daerah Sulawesi ya. Ciri khas Sulawesi. Kalau di sini badi. Badi itu memang pisau kecil kayak gini. Pisau. Jadi pisaunya pisau kecil. Kalau badi kan sampai ada yang 1 meter kan selanjutnya. Nah, kalau di sini disebut badi itu memang kecil-kecil. Kemudian ada kujang juga, ada beberapa yang memang ini koleksi ini kita dapatkan dari masyarakat yang memang sudah tidak terawat gitu. Jadi kita kumpulkan, kemudian kita merawat di sini. Biasanya sih ada label-labelnya ya kalau waktu di bangunan sana, jadi bisa di ini informasinya. Jadi ada sekitar 400 koleksi tadi dari masa prasejarah sampai masa kolonial. Dokumen-dokumen banyak juga, mulai dari dokumen filateli seperti kartu pos, kemudian amplop kaitannya dengan Sukabumi, kemudian ada dokumen upah pada zaman kolonial di sebuah pabrik, dokumen jual beli, kemudian ada piring-piring antik dari tahun 1800-an. Itu memang kita kumpulkan dari keluarga pejabat pada masa kolonial seperti Demang, kemudian Madanan. Jadi kita ini pertanyaannya apa, kemudian kita membawa ke sini, kita lestarikan. Lagi, sekarang. Pak, kalau itu padi apa, kenapa ada di sini? Nah ya, ini padi, kita sebutnya padi indung ya. Padi indung itu ini padi dari Humak, dari Kasepuhan Ciptagura, memang sebagai, biasanya ini kita gunakan untuk bibit nanti biasanya kita tanam juga, cuman untuk 2 tahun ini kita tidak
juga ada yang di sini contohnya dari kalau benda-benda yang resmi dari Turki, ada rambut nabi dan kitab kuno, senjata tajam pedang dan naskah. Nah di ruangan perawatan orang kita lah, ini tuh mendapatkan itu ada juga dari warga Bu. Jadi nggak semuanya ini barang tua, tapi ada juga yang dari warga. Jadi dihibahin yang tua-tua itu, yang ini seperti ini nih. Ini lisung batu, lisung maung. Ini dari zaman Pajajaran. Nah ini dokumentasi pas upacara adat. Suka ada upacara adat juga? Suka ada Bu ini. Jadi di sini tuh jadi ada namanya tuh warisan budaya Tabenda. Yang di sini tuh ada tradisinya seperti menggotong lisung sama. Nah jadi Boles itu sudah menjadi salah satu ikon kota Sukabumi. Dan Ya. Kenapa Boles? Bola sene. bola leungeun seuneu. Boles, bola. Leungeun seuneu. seuneu. Itu bahasa Api. Sunda. Jadi bola api kalau di bahasa Indonesia kan. Leungeun tuh tangan. Nah, Sene api. bola leungeun seuneu ini juga sudah mendapatkan hak intelektual. Haki. Haki. Nah ini Bu. Ini hakinya Nah. sudah dihakikan ya. Ya, sudah Hakikan mendapatkan atas haki nama Profesor Doktor yang dari Kemenhukam. Dan juga Magotong Lisung juga sudah mendapatkan WBTB, warisan budaya Tabenda. Kenapa ini? Kemarin mah belum dipajang ini Bu, karena belum turun suratnya dari sana. Wah, ini lisung. Boleh Lisung. dipegang nggak? Boleh. Ini kan caranya begini nih. Ya. Nah, Oh, gini nih. si bola leungeun seuneu Oh, ini iya. juga sudah Maaf. tampil di kancah internasional di Portugal mewakili Indonesia. Oh, di sana tuh. Ya, Boleh. kemarin di acara Tavisa World Portugal. Nah, tapi karena corona seharusnya berangkat ke Portugal tapi jadi virtual Bu. Oh, jadi virtual. Yang ini. boleh dilihat di YouTube. YouTube. Ada. Kalau nggak di IG Museum, Namanya? Museum Prabu Siliwangi. Oke, bisa. Ini apa ini, A? Nah, ini bola api. Nah, Jadi diapiin nah gitu ini ya. tuh Bolanya. kalau mau dipakai itu direndam di minyak tanah. Minyak tanah semalaman lah. Nah, pas kalau udah direndam baru dipakai. Nah, ini tuh ada juga ininya apa tuh? Bukan ada ilmunya, bukan apa, tapi ada ramuannya gitu. Kalau misalkan main bola api, bukan sapi, bukan apa, tapi ada triknya. Jadi setiap 3 Iya. detik diloncatin gini. Nah, sama yang berikut cambuk api juga. Itu berapa lama itu belajar nih? Supaya bisa main bola Sehari juga bisa kalau mau Jadi ikut. tanggal 27 sekarang itu ada acara ini. Ya, acara dan malamnya dilanjut manakiban akbar. Oh iya, ya mana kiban iya. Kalau ini tali ini apa? Nah ini buat cambuk api. Cambuk. Cambuk api mana? Dicambuk orang pakai. Permainan cambuk api. Dan si lisung juga punya filosofi masing-masing. Nah, apa sih Nah, lisung, filosofi lisung? filosofi lisung. Nah, Nah nih, itu di situ. Yang ini bukan si lisung yang dari Pajajaran mah ada 3 lubang. jangan ibu, adik-adik. Ada. Aduh teh, masih muda saya. Teteh. Teteh mungkin ya, teteh akan. Nah di sini tuh kalau yang lisung dari Pajajaran itu ada 3 lubang. Yang pertama ini yang depan liang Bantara Sungki. Nah dan yang ini liang Sang Yang Agung, yang belakangnya liang Panjanang. Nah kalau yang tengah ini, kalau yang menurut di sini ya, jadi ini tuh di filosofinya itu liang Sang Yang Agung itu kekuatan dari yang Maha Luhur, dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah kalau yang depan itu dari kekuatan pemimpin. Nah ini liang Panjanang kekuatan dari rakyat. Nah si lisung itu kalau di upacara adat itu ada 4 orang yang bawa. Nah 4 orang itu yang kalau difilosofikan di ininya tuh seperti 4 pilar kenegaraan. Jadi lisung itu menggambarkan suatu negara. Pilar kenegaraan ya. ayo. Ya, Dan juga ada halu. Nah halu itu untuk menunjuk kalau itunya itu komando lah. Kalau misalkan si pemimpin nggak punya komando ya bakalan ini. Nah ada juga tali Bu. Tali itu undang-undang. Kenapa ada lisung ngamuk juga? Jadi misalkan salah satu misalkan si undang-undang nggak diturutin sama si pemerintahan itu, jadi si akan goyang. Nah dari situlah kenapa ada lisung ngamuk. Ini sejarah singkatnya. Boles tuh. Maung Bodas itu hobinya Maung Bodas. Mau bodas tuh siapa? Nah harimau putih Bu. Harimau tuh jelmaan bukan harimau putihnya? Kalau harimau putih jelmaan Bu.
Ya sedikitnya Nah, ada. harimau putih itu hobinya main bola lengan sana. Nah, itu karena si harimau itu kan jadi salah satu pengawalnya Prabu Siliwangi. Nah, dari situ dimunculkan lah untuk menghormati si Maung Bodas. Nah, dari situ muncul untuk ini boleh memainkan di Pajajaran itu. Nah, lisung juga ada macam-macam, Bu. Nah, ini seperti yang ini lisung terbang. Jadi ini buat buat ngangkatnya, Bu, buat upacara adat lisung. Ada juga lisung ngamuk, beda lagi. Kalau yang lisung ngamuk yang ini Maksudnya gimana? Buat gitu. buat pertunjukan. Oh. Nah, kalau Yang diadu buat- itu. Kalau yang diadu ada di depan teh. Oh iya. Nanti. Nah, kalau yang ini buat upacara adat dan ini juga sama. Ini buat lisung raja. Nah, dari sini digotong dari sini, lalu turun duduk di sini kalau upacara adatnya. Seperti Pak yang mana? Nah, ya kalau yang duduk di sini tuh biasanya seperti Pak Ridwan Kamil, penjabat tinggi. Kalau biasanya kalau pas di upacara adat dan dikasih nama juga dari sini sama Pak Kiai. Seperti Pak Ridwan Kamil itu punya nama. Ya, sama Pak Prabowo juga punya dikasih nama. Di sini juga di syuting juga. Nanti dinaik. Sukabumi itu harusnya seperti di tempat. Ini senjata siapa? Senjata ini tumbak juga masih zaman kerajaan Ini dari Pajajaran. Jepang. Nah, pas penemuannya Samurai. itu lupa lagi. Ini tuh pas penemuannya satu pasang, ada satu arca dogu, satu ini. Oh, penemuan itu Ya, teh bareng sama Arca ini. Ya, penemuannya ini di Baduy, Ada Banten. di film apa ya Ibu lihat? Ada dia pakai ini bawa ini nih. Si siapa yang jagoan itu yang pemainnya teh? Aduh, Ibu Nah, kan yang seneng di- ngeliatin film-film itu action. yang di Bawa atas. ini nih. Nih, yang di atas itu peninggalan Jepang juga. Samurai. Ini samurai selendang yang bisa buat Yang boleh pakai sabuk. nah, disabuk. Kalau yang itu samurai nodachi. Samurai nodachi. Itu buat nebas tentara berkuda itu 10 orang lah langsung habis. Langsung. Bisa. Set. Gambar ya. Samurai X. Ini kok itu belah ya? Ini boleh buka? Yang mana? Itu dia pengen buka ini. Nggak boleh buka ini. Boleh, satu. Enggak, ini kok itu belah ya? Ini belah. Ini dari Cirebonan. Jadi ada Cirebon sama adat Cina ini, Bu, perpaduannya. Iya, Cina. Nah, ini tanduk Cirebon. Ini ciri khas Cirebon. Ini tanduk tuh dari siapa tanduk yang Cirebon. menikah sama orang Cina teh? Sunan Gunung Jati. Iya. Nah, ini Sunan peninggalannya, Gunung Jati kan Bu. menikah sama orang Nah, Cina. ini peninggalannya salah satunya juga. Ibu seneng sih kalau belajar baca-baca Nah, sejarah. ini juga nih. Ini pedang Gauzin. Pedang. Ada 4 pedang Gauzin di sini, Bu. Berikut naskahnya juga ada. Ini Gauzin dari teh apa deh lupa Ibu. pedang Cina. Cina Kan Gauzin. perjanjian apa gitu makanya ada ini ada Gauzin teh lupa. Nggak ada keterangannya di sini. Belum dikasih tahu. Soalnya kan yang saya ucapin itu yang udah dikeluarin sama si Kiai juga. Yang udah dikasih tahu. Interaksi dengan masyarakat. Nah, ini alhamdulillah Pak Kiai udah terdaftar sebagai penyiar tradisional di Sukabumi, Kota Sukabumi. Salah satu yang udah terdaftar. Wanginya itu Pak nyengat. Kiai. Bahkan udah dapat sertifikat dari UKISA Malaysia. Profesornya Pak Kiai dari pengobatan. Oh, minyak jawara. Minyak jawara itu yang ini. 3 sok. Di pesantren Zikir Al-Fat ini ada salah satu museum, di mana di museum ini salah satunya ada pengobatan herbal namanya Etnoparmaka Al-Fat. Etnoparmaka Al-Fat itu merupakan suatu interaksi pengobatan dengan masyarakat dengan menggunakan pengobatan obat herbal. Nah, Pak Kiai atau Profesor Kiai Haji Muhammad Bagja Laksana alhamdulillah mendapatkan profesornya itu sertifikatnya itu dari Universitas UKISA Malaysia, yaitu dalam bidang salah satunya dengan medis atau tradisional gitu ya. Nah, pengobatannya itu namanya obat herbal itu dari tumbuh-tumbuhan ya. Nah, yang di sini sering digunakan itu bisa langsung ke sini. Nah, ini bahan-bahan obat herbal yang sering digunakan di Etnoparmaka Al-Fat ini. Yang pertama itu daun sirih. Kenapa kita ini menggunakan daun sirih? Karena daun sirih itu mudah ditemukan di sekitar masyarakat. Yang kedua itu daun mahkota dewa. Ini ya, ini daun mahkota dewa.
kemudian ini daun kembang sepatu, daun kembang jambu batu, daun alpukat, ini kunyit kuning, kunyit putih, dan lain-lain. Nah, kita di Etnoparmaka alpat ini lebih menggunakan obat herbal itu 7 jenis bahan ini. Kenapa? Karena mudah ditemukan di masyarakat. Sebenarnya semua tumbuhan itu memiliki manfaat ya, tapi kita menggunakan obat yang gampang ditemukan. Nah, prosesnya itu ketika ini kan masih mentah ya. Nah, ini tuh prosesnya tuh dicuci dulu, kemudian digiling atau diproduksi, bisa dijemur. Nah, kita karena kan cuaca panas, dingin gitu ya, susah untuk mengeringkan, kita menggunakan bantuan alat oven. Nah, ketika udah digiling kemudian di oven menjadilah seperti ini. Nah, ini bahan-bahan yang udah diproduksi. Ini daun mahkota dewa, ini daun sirih, ini kunyit kuning, ini daun kembang sepatu, ini daun jambu batu, ini daun apa ini? Tapak darah ya? Sama masih daun kembang sepatu, ini daun tapak darah, ini sama masih daun alpukat, daun alpukat. Nah, ini nanti ini tuh belum apa-apa, masih dalam bentuk bahan-bahan, tapi udah bentuk semuk gitu. Nah, di sini pengobatannya itu umum ya, dari mulai sakit flu, gatal-gatal, sampai ke kanker tumor, sampai juga misalkan was-was atau misalkan stres, kemudian gangguan-gangguan non medis gitu ya. Di sini semuanya gitu. Nah, di sini untuk penyehat tradisionalnya tuh khusus Pak Kiai sendiri gitu. Di sini tuh ada 3 metode pengobatannya tuh. Yang pertama dengan doa, yang kedua itu terapi zikir, yang ketiga tuh obat herbal sebagai syariat gitu. Nah, apa sih bukti pengunjung gitu ya kita ke sini? Ini bukti ketika kita ada mau dari dinas ya keterangannya, kita coba teliti pengunjung itu ada berapa. Ini dalam kisaran waktu ini tahun 2018 ya, 2017. Ini 2017 sampai 2018 itu kisaran 3.000 pasien yang berobat ke Etnoparmaka alpat ini. Pengobatan di sini itu seminggu 2 kali, hari Minggu sama Rabu. Apa sih yang paling banyak berobat ke Etnoparmaka alpat ini? Tahun 2017 yang paling banyak nomor biru itu tuh dari daerah Sukabumi, kemudian yang kedua tuh 9% dari Jakarta. Bandung. Nah, penyakit yang paling banyak di sini tuh 18% kanker. Kebanyakan di sini yang berobat tuh kanker, tumor, ya, ini sampai kanker, tumor, ini yang itu yang 15, mah, gitu. Ini juga sama 20% masih kanker. Jadi di sini tuh paling banyak pasien. Paling kalau udah diurus lagi sampai 2021 bisa lebih. Mungkin ada yang ditanyakan dari kita pengobatan. Nah, kalau praktek pengobatan juga di sini tuh untuk menerima tamu, kemudian untuk rapat-rapat dan lain-lain gitu ya. Nah, ini penghargaan Pak Kiai baik dari internasional maupun lokalan gitu ya. Nah, ini sertifikat Pak Kiai dari bidang Hanaris dokter. Nah, ini Dr. Hanaris Kausa. Ini sertifikat penghargaan Pak Kiai